Rasanya awas nambah. Kak Yogi, The Explorer. Halo. Bye bye. Nah, adik-adik semua selamat datang di Kak Yogi The Explorer. Nah, kali ini Kak Yogi mau ajak adik-adik liburan bersama Amca di bulan Mei 2025. Masih sama di Desa Pulesari. Kak, emangnya di sana ada apa? Ada sungai yang bagus banget untuk dijelajahi. Wah, sungai-sungai yang bagus. Terus kegiatannya apa, Kak? Kegiatannya nih ada kajian. Bersama Kak Joko. Itu Kak Yogi itu, bukan Kak Joko. Iya, Kak Yogi Sujoko. Bukan. Nah, tuh adik-adik seru banget kan? Lagi kajian tuh, pada perhatiin. Emang lagi bahas apa? Lagi bahas hantu. Hantu, aku takut. Anak muslim nggak boleh takut hantu. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Hantu itu nggak ada, adik-adik. Yang ada apa? Yang ada itu setan. Setan tuh nggak sama dengan hantu. Jadi adik-adik, kalau kita takut sama hantu, kita bisa berdoa kepada Allah dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ta'awudz agar kita dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, dijauhkan dari setan-setan yang jahat sama kita. Baca apa, Kak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Tuh, boleh nggak marah-marah? Nggak boleh marah-marah sama adiknya. Nah, hadis jangan marah, hafal nggak? Kita ulangi ya. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, bagimu surga. Setelah kita bahas masalah hantu, kita bahas adab kepada saudara kita, pada orang tua kita. Jangan suka marah-marah. Nah, terus yang terakhir kita bahas bersungguh-sungguhlah pada sesuatu yang bermanfaat bagimu. Hadisnya, bersungguh-sungguhlah pada sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ihris ala ma yanfa'uka. Gimana? Ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala ma yanfa'uka. Siapa anak pemberani? Aku. Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang sayang? Siapa yang cinta kepada Allah? Saya. Gitu ya. Bertakwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, adik-adik. Siapa yang cinta kepada Allah? Aku. Siapa yang cinta kepada Rasulullah? Aku. Siapa yang cinta kepada ayah dan bundanya? Aku. Siapa yang cinta sama Embe? Kok mbak? Makanya konsentrasi adik-adik. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tuh. Ini lagi main adik-adik. Lagi baris. Mau bersenang-senang. Hari ini aku harus semangat. Tidak boleh lemas-lemas. Kalau lemas-lemas, tidak semangat. Aku akan diberi hadiah. Hadiahnya sangat menarik sekali. Yaitu
Ditempel label harga adik-adik. Emangnya kita jeruk ada harganya? Iya Kak Yogi, kita ditempelin label harga. Itu hukuman Kak. Oh. Tuh, pada main tuh ada Hudzaifah. Wah, ini main adik-adik. Lagi duduk. Siap-siap mau main gamesnya. Apakah ada yang kalah sehingga harus ditempel pakai label harga? Harganya kira-kira berapa ya? 2.000. 2.000. Kayak cilok aja 2.000 adik-adik. Masuk murah sekali. Emangnya orang sama kayak cilok? Ya berapa Kak? 3.000 lah. Itu beres gitu doang. Tuh, 1 siap. Oh gitu. Hampir ketangkep adik-adik. Kalau tangannya ketangkep berarti kalah adik-adik. Wah, tadi habis main seru-seruan. Sekarang kita baris siap-siap adik-adik mau berangkat. Berangkat ke Gunung Merapi. Bukan, Kemana dong? ke sungai. Oh bukan ke Gunung Merapi. Bukan adik-adik. Lagian masa anak-anak kecil ke Gunung Merapi capek dan susah adik-adik ya. Sekarang jalan-jalannya ke sungai dulu. Kita trekking ya. Nih sungainya nih. Medun kali. Berarti artinya turun ke kali. Oh, siap nih adik-adik. Udah siap? Itu airnya jernih sekali. Kak Yogi bisa berenang nggak? Bisa adik-adik. Berenang di situ ya. Tapi airnya kok cetek. Iya, ini yang masih cetek. Nanti ada yang dalam adik-adik. Tuh, seru sekali. Dan ada rintangannya loh. Bagi anak-anak yang berani bisa manjat. Ini namanya jaring-jaring bala-bala. Kok bala-bala? Emangnya bakwan? Oh iya, laba-laba adik-adik ya. Nah, ini laba-laba, jaring laba-laba. Ada yang berani, ada Ale nih. Ale berani sekali, Masya Allah. Siapa lagi yang berani ini? Ternyata ada yang berani tuh, kakak-kakaknya. Ini Ale nih. Hebat sekali Ale dan teman-teman ya. Ini adalah masuk kolong jembatan. Kok jembatan Kak? Maksudnya kolong batu. Tuh berani-berani. Adik-adik di rumah berani nggak? Berani dong Kak Yogi. Insya Allah aku anak pemberani. Kalau pemberani, ayo dong berpetualang ya. Tuh sama kayak adik-adik ini, sama kayak Kak Yogi. Mereka adalah the explorer. Mereka di explorer adik-adik ya, para petualang ini ya. Ale lagi. Nah, tuh banyak adik-adik kita nih yang berusaha untuk melewati rintangan-rintangan susah. Ya, dibantu. Meskipun ini licin, ini melatih keseimbangan adik-adik. Melatih keseimbangan. Biar seimbang. Latihannya gini nih. Adik-adik, ini kalau kita bisa berjalan di sungai gini, Masya Allah loh, hebat loh ini. Tuh. Wah, kayaknya kok ada hujan. Nah, itu hujan buatan. Tuh, seru kan? Di atasnya ada paralon-paralon. Nanti menurunkan air hujan. Dan ini adalah jembatan. Namanya sih jembatan monyet adik-adik, tapi nggak ada monyetnya ya. Nah, ini nih. Pemberani semua. Adik-adik kira-kira berani nggak melewati jembatan monyet seperti ini? Tuh, airnya mengalir deras dan kita harus naik ke atas. Nah, wah, kayaknya ada perosotan. Perosotan yang tinggi. Tuh lihat. 1, 2, 3. Hebat kan anak-anak pemberani ini. Ya. Adik-adik di rumah berani nggak? Nah, ini saatnya istirahat. Setelah berjalan cukup jauh, Bang Nizar ngajak istirahat. Emangnya mau ngapain Kak? Kasih jargon ya. Itu mau latihan jargon. Apa itu jargon? Jargon itu biar kata-kata semangat. Tuh, jargon itu kata-kata semangat. Teman-teman nanti bisa jawab dan semangat, nanti dapat snack lagi. Boleh ambil lagi. Kalau bisa jawab dapat snack. Snack itu ular ya Kak? Ini snack makanan adik-adik, bukan snack ular. Ulangi lagi ya. The brave little goat. Pemberani anak petualang.
gitu jargonnya. Kalau Bang Nizar bilang the brave little Dari foot. langit benar. Little food kak, bukan food, food makanan. Oh iya, the brave little foot, anak pemberani, anak petualang. Coba adik-adik di rumah bisa nggak? The brave little foot. Anak pemberani, anak petualang. Betul. Juta-juta tahun, Ada apa itu? 34 abad tahun, Waduh, miliar tahun. 34 tahun. Apa itu adik-adik? Ngomongin apa ini? Air itu lebih tua Oh, daripada usia bumi, air. bahkan daripada matahari, teman-teman. Tuh, lebih tua daripada bumi dan matahari. Dan matahari, iya. Dan selain ada dalilnya dalam Al-Quran, Air lebih tua. Nazila, Bang Nizar ini Lebih tua punya daripada istri, kakekku. teman-teman. Bukan. Dan istri Bang Nizar dari geografi. Pernah Lebih tua dikasih daripada tahu bumi oleh ternyata. dosennya, Hah? dikasih Air lebih tahu tua jurnal daripada bumi. ilmiahnya juga bahwa Tuh. para kalau misal teman-teman nanti bilang ke ayah bundanya ngetikin jurnal gitu ya, misalnya teman-teman nulis pakai bahasa Indonesia juga boleh ya, usia air. Nah, usia air itu lebih tua daripada matahari. Nah, teman-teman bisa cek di Google Scholar. Nah, teman-teman, jadi air itu sudah ada lebih dulu dibandingkan penciptaan langit dan bumi. Nah, nanti Kak Faris juga akan jelaskan secara dalil dari Al-Qur'annya, dalil naklinya. Nah, Dalil nakli itu apa ke Bang Nizar? dalil nakli itu dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, teman-teman. Nah, kalau dalil akli, dalil yang bisa kita akal, bisa kita pikirkan, nah termasuk air. Adik-adik, berarti air siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menurunkan air ke bumi? Allah. Siapa yang cinta kepada Allah? Oh, Tadi gitu. Bang Nizar udah jelasin. Menurut ilmuwan, air itu lebih tua usianya daripada bumi dan matahari. Sekarang kita dengerin sedikit nih dari Kakak Faris. Bagaimana nih penjelasannya Kakak Faris air dalam Al-Quran? Coba Kakak Faris tanya. Tuh, ada Kakak Faris. Ada yang Makhluk pertama yang Allah ciptakan. Jawabannya adalah ars. ars. Oh, ars. Nah, di dalam Al-Quran, nah berarti yang diciptakan pertama kali ars? Ars. Makhluk yang Allah ciptakan pertama kali ars, adik-adik ya. Di atas langit. Bukan kucing ya. Bukan kayak Yogi, ars. Yang Oh iya. kali Allah ciptakan adalah apa tadi? Ars. Oke, berarti lebih duluan mana nih, bumi atau ars? Ars. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surat Hud, adik-adik bisa mencari, Allah Surat menjelaskan Nah, ini di bahwasanya Quran surat Hud ayat 7, adik-adik. Allah itu di atas. Di arsnya Allah itu ada air. Nah, berarti di langit, di atas ada air. Berarti air dari langit, adik-adik. Wasallam bersabda, wa kana arsyuhu alal ars. Nah, jadi ars Allah ciptakan pertama, baru bumi. Nah, maka air itu sudah ada lebih dahulu daripada bumi, adik-adik. Oh, jadi tahu adik-adik, ternyata makhluk yang Allah ciptakan pertama kali adalah ars, bukan malaikat, ya. Apalagi Alta, bukan ya, Alta belum ada, itu Kayofi belum ada. Yang ada duluan adalah ars, dan ars itu berdiri di atas air. Jadi siapa yang menciptakan air? Berarti bener, adik-adik. Adik-adik, kalau Ternyata kita air itu yang ada kena di bumi kotoran, kita ini misalnya bukan kena, berasal dari bumi, eh, tapi berasal dari ayam luar misalnya, bumi. lagi Kalau jalan sebagai kaki. seorang muslim harus percaya bahwa Allah lah yang menurunkan air dari langit ke bumi. Kayaknya ayam. Tapi emang benar. Kena ayam. Kalau kakinya kena ayam, gimana ya cara ngebersihinnya? Ini kan najis ini adik-adik. Hah? Pakai apa? Air. Coba siapa yang tahu apa fungsinya air, manfaat air? Manfaat air. Mandi.
Mandi. Mensucikan. Mensucikan. Bersuci. Wudu. Apalagi? Minum, betul. Iya sih, buat ya. Bersihin apalagi? Untuk Bok katanya adik-adik. Iya. buat Indomie boleh. Masak Ya. Indomie. Aduh, jadi lapar. Boleh. Buat masak, buat mandi, buat nyuci, apa? Nyiram tanaman. Allah jadikan manusia dan makhluk-makhluk di bumi butuh air. Nah tadi fungsinya mensucikan adik-adik. Tapi ternyata tidak semua air mensucikan loh. Tidak semua air. Iya. Ya, Kakak Faris, tidak semua air mensucikan. Betul. Nah, adik-adik ingat-ingat, air-air yang mensucikan itu ada beberapa. Nah, yang pertama air yang bisa buat bersuci, buat wudhu. Yang pertama ada air. Sumber mata air. Boleh ya sumber mata air. Yang kedua? Hujan. Laut. Yang pertama apa? Coba jawabnya bareng-bareng. Air yang bisa buat berwudhu? Laut. Air hujan. Air salju. Air Gunung. Air Ya. salju. Air salju boleh, salju. Yang ketiga air laut, air laut, air hujan, air Air manis. sumber mata air, sumber mata air. Yang keempat ada sungai. Tuh, nah sungai itu bisa adik-adik ya. Lalu yang kelima sumur, air sumur. Wah. Yang keenam ada embun, air embun tuh boleh. Nah, Air tangisan. enggak boleh. Kita siap-siap, yang duduknya rapi, kita persilakan jalan duluan. Kalau tadi yang di depan ada yang ikhwan, yang laki-laki, sekarang yang di depan adalah yang akhwat atau yang perempuan. Ini perempuan lebih rapi nih dia tuh. Oh iya, ini laki-laki. Ada yang nggak rapi nih. Ah, berarti yang perempuan duluan. Nah, ini udah jalan lagi adik-adik. Ada ban-ban itu. Ban motor. Iya itu Dik, adik-adik itu ban motor yang kemudian sudah bekas tentunya, lalu dicat, lalu diikat-ikat. Ini rintangan adik-adik. Ada batu-batu. Makanya adik-adik harus hati-hati. Ngek-ngok katanya. Wah, Kak Yogi berarti harus hati-hati banget. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang air tadi, air-air yang mensucikan adik-adik yang bisa digunakan untuk bersuci itu kurang lebih ada 7. Nah, diingat-ingat ya, ada air hujan. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima sumber mata air, yang keenam air salju, dan yang ketujuh air embun adik-adik. Nah, itu diantaranya air-air yang bisa untuk bersuci. Yang lijar merayap adik-adik. Wah, ini kalau air yang lagi di video ini air apa nih? Air minum. Iya sih bisa buat minum, tapi ini maksudnya air apa? Air laut. Bukan, itu nggak asin. Air salju. Bukan, itu nggak dingin kayak salju. Ini air sungai. Itu air sungai maksudnya. Air sungai ya. Wah, mereka naik-naik. Wah, berhasil naik adik-adik. Hebat ini. Ini mau kemana ini? Wah, ini mereka lagi saling tolong menolong, membantu, bahu membahu melewati rintangan yang ada. Wah, ini anak-anak pemberani, nggak kenal takut ini, masya Allah. Adik-adik berani nggak? Insya Allah Kak Yogi, aku juga berani. Oh iya berani ya. Oh bagus kalau gitu. Nah, ini lihat nih. Wah, anak-anak pemberani. Ini airnya sudah mulai dalam tuh. Lihat adik-adik ya. Memangnya ada ikan paus? Nggak ada sih adik-adik. Berarti nggak dalam dong. Tapi buat anak-anak dalam adik-adik nanti bisa tenggelam. Ya nggak harus ada ikan pausnya. Tuh lihat. Wow, ini petualangan yang luar biasa tuh. Ingat harus hati-hati, jangan melamun. Dan jangan lupa berdoa ya adik-adik ya, agar Allah berikan keselamatan selama perjalanan dan petualangan ini. Wah, adik-adik ini hebat-hebat ini ya.
Nah, ini sejuk, udaranya segar, banyak pepohonan, dan tentunya air yang melimpah. Semua ini yang menciptakan siapa adik-adik? Allah. Lebih semangat. Siapa yang menciptakan air dan tumbuh-tumbuhan? Allah. Betul. Sekali lagi. Siapa yang menciptakan air dan tumbuh-tumbuhan? Allah. Betul. Tuh, airnya mengalir dari atas. Anak-anak pemberani lagi berguyuran. Wah, ini namanya adalah shower alami nih. Waduh. Shower apa? Air yang nyiramin kita adik-adik tuh. Tuh airnya dari atas tuh, air alami adik-adik tuh, lihat. Tuh pada kena punggungnya. Ini kena kepalanya adik-adik ya. Jadi bagus loh. Loh. Tuh adik-adik. Nih, lagi dipijetin sama air ini. Tapi aku mau. Kalau mau ya ikut petualangan ya. Nah, wah ini adalah jembatan yang tertinggi, jembatan terakhir adik-adik. Ini tinggi sekali loh adik-adik. Dan ini anak-anak yang naik ini loh, anak-anak yang pemberani. Lihat, masya Allah, mereka naik tangga-tangga. Nah, tangga-tangga yang tinggi. Wah, lihat itu. Berani adik-adik ya, hebat. Berarti tangannya, kakinya kuat-kuat semua. Adik-adik di rumah juga sama. Iya Kak Yogi, aku juga anak yang kuat. Bagus. Ada Zai tuh. Zai lagi semangat ini. Ayo Zai, semangat. Kamu pasti bisa. The brave little foot. Anak pemberani, anak petualang. Sekian teman-teman petualangan kita. Sampai ketemu lagi di petualangan selanjutnya. Barakallahu fikum. Kak Yogi